tentang kelebihan dakwah bil kalam yang berbeda dengan dakwah bil lisan, dengan ilham. Ini kelebihan. Yang pertama, sebarannya luas, terutama di era digital dan seperti cepat melalui Android yang ada di genggaman, semua ada cepat sekali masuk. Selesai kita tulis, kita share ke media mainstream, langsung di share linknya, cepat sekali. Yang cetak itu hampir nggak ada yang baca lagi. Ketika tidur masuk informasi itu, berita-berita itu. Yang kedua, kalau dakwah bil kalam ini dapat dibaca berulang-ulang. Kita buka, dan dia jadi dokumen. Kita print jadi dokumen, kita simpan, saat utuh kita ambil lagi, dan mudah dijadikan sebagai rujukan. Dan yang melakukan penelitian skripsi dapat dirujuk, dipublikasi misalnya di Serambi Indonesia, serambinews.com, edisi kapan, mudah dia dipilih. Berbeda dengan merujuk pada perkataan. Saya mengatakan materi pada Anda boleh merujuk, tapi agak rumit. Nanti dipertanyakan ada di mana buktinya, harus ada rekaman dan sebagainya. Kalau ini nggak perlu lagi. Berikutnya, nah, kalau sudah menjadi penulis itu banyak keuntungan. Yang sudah pasti dia bertambah ilmu. Kenapa bertambah ilmu? Karena saat kita nulis kita harus baca. Tidak mungkin menjadi menulis sesuatu tanpa membaca. Setelah membaca baru bisa menulis. Membaca lebih banyak daripada menulis. Kalau menulis satu artikel harus baca mungkin 3 buku. Muncullah satu artikel, atau membaca referensi fenomena-fenomena yang terjadi di beberapa media, baru muncul sebuah artikel. Kemudian memberi kepuasan batin. Tulisan kita sudah lahir, kemudian dibaca oleh orang, itu pasti muncul kepuasan batin. Pasti anak KP itu pasti lebih paham. Kemudian menjadi amal jariah. Ini yang kita sebarkan misalnya ya, bermanfaat untuk orang lain. Jadi amal jariah. Nabi mengatakan, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ketika mati manusia ini, anak ada, cucu ada, yang habis semua amalnya kecuali 3, illa min salasin. Yang pertama, sedekah jariah. Kalau Anda punya sedekah jariah, kalau Anda punya kelebihan, kalau nggak punya harta, apa itu mesti sedekah. Au waladin sholihin, kalau ataupun punya anak yang saleh, jadi kawin aja dulu, udah punya anak, masih lama. Atau yang terakhir, au ilmi yutafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita menyampaikan sesuatu melalui tulisan dan itu bermanfaat, yang ditandai diamalkan oleh orang lain, itu menjadi amal jariah. Semacam tabungan investasi, dia mengalir terus selama orang itu tetap memanfaatkannya. Ini penemu listrik ini sebenarnya amal jariah, cuma imannya nggak ada. Ini kan gara-gara listriknya bisa kita pakai untuk belajar, bisa kita ke masjid, bisa kita pakai mikrofon, cuma tempatnya nggak ada iman. Nah, makanya diharapkan dari kalangan muslim lebih banyak amal semua. Nah, berikutnya kalau menjadi penulis itu menjadi terkenal, sudah pasti sering dibaca, sering disebut, sering dibahas, sering dirujuk. Dan bagi yang belum ada pekerjaan ini menjadi nilai apa? Itu Anda melamar, namanya ahli sudah sering terbaca oleh pimpinan pusat. Nah, ini bisa pakai di bidang rumah, kan? Sudah pasti itu siap pakai, pasti itu. Dan saya sudah rasakan itu, gara-gara sering nulis itu, sering mendapatkan pekerjaan yang terkait ini. Saya sudah merasakan. Yang berikutnya menambah penghasilan lah pasti. Kan disuruh tulis sesuatu, tulis buku apalagi toko besar, itu uang semua tuh. Saya tahun 2 tahun yang lalu ada tulis buku toko Sulaiman Abda, itu uang loh, jangan pikir nggak bayar. Nah, cuma saya nggak sebut, tapi jumlahnya bisa ganti mobil lah, bisa ganti family, bisa upgrade mobil.
mungkin yang nggak dibayar, pasti dibayar. Nah makanya kalau ada tawaran-tawaran dari kantor nulis ini dibayar uang semua. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, orang yang berilmu ditinggikan derajatnya. Tunggu Zulkifli menjadi KPI, anggota komisioner itu ada pengaruh, dia sering menulis. Ada pengaruh, saya yakin saja. Ketika disebut nama dia berapa, dikenal. Pasti saya yakin sekali. Jadi ada faktor yang mungkin awalnya bukan tujuan, tapi datang sendiri. Nah berikutnya, dalam menulis ini nggak ada kuota, nggak ada persaingan, nggak ada terikat waktu dan tempat. Anda menulis, tulis terus. Kan di media itu terbuka lebar. Ya, yang berikutnya. Nah ini mungkin kita bahas pada sesi lain untuk membedakan mana berita, mana opini ya, bukan di tempat ini kan. Nanti kalau cukup waktu baru kita bahas.